Halo elemen, kita coba bahas kali ini sampling air sungai. Air permukaan adalah air yang berasal dari air sungai, air danau, air waduk, mata air rawa, dan air gua. Pengujian air permukaan antara lain bertujuan untuk mengetahui kualitasnya, sehingga dapat ditentukan peruntukannya sebagai air minum, air untuk rekreasi, air untuk industri, air untuk perikanan, dan air untuk pertanian, dan lain sebagainya. Pembuktian adanya pencemaran sehingga dapat dilakukan pengendaliannya. Dasar penetapan kebijakan pengelolaan air permukaan. Langkah awal penentuan lokasi pengambilan sampel air sungai adalah mengetahui tentang geografi yang menggambarkan aliran sungai serta aktivitas yang ada di sekitar daerah aliran sungai. Penentuan lokasi pengambilan sampel air sungai adalah 1. Daerah hulu untuk identifikasi kondisi asal atau baseline dari sistem tata air. 2. Daerah pemanfaatan air sungai untuk mengetahui kualitas air sebelum dipengaruhi suatu aktivitas. 3. Daerah yang potensial sebagai penerima kontaminan untuk mengetahui pengaruh aktivitas yang ada dengan penurunan kualitas air sungai. 4. Daerah pertemuan dua sungai atau lokasi masuknya anak sungai untuk mengetahui pengaruh terhadap penurunan kualitas air sungai. 5. Daerah hilir atau muara untuk mengetahui kualitas air sungai secara keseluruhan dan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pengelolaan kualitas air sungai terpadu. Sebelum kita menentukan berapa titik yang akan kita ambil, kita harus tahu dulu debitnya. Kita harus tahu dulu penampang air sungai tersebut. Kita coba, kalau kita memiliki current meter, maka kita ukur setengah kedalamannya. Kira-kira berapa? Ini untuk menentukan representatif dari pengukuran current meter tersebut. Current meter tersebut akan menentukan berapa meter per detik. Tapi ketika lab ini belum memiliki current meter, maka kita sediakan bola pingpong. Kita ukur meteran. Misalkan 5 meter. Kita tentukan dengan stopwatch. Pada satu titik kita lepas stopwatch 5 meter, kita hitung berapa lama. Ini untuk menentukan berapa meter per detik. Misalkan air sungai ini kita tentukan 4 titik. Kecepatan aliran sungai tersebut adalah 0,374 meter per detik. Yang kedua 0,378 meter per detik. Yang ketiga 0,380 meter per detik. Dan yang keempat 0,375 meter per detik. Kemudian harus kita tahu kedalamannya. Kedalamnya kalau memang ini sungainya agak dangkal, kita bisa gunakan dengan kayu berapa meter. Tapi kalau memang cukup dalam, kita bisa gunakan dengan depth meter. Kira-kira berapa meter? Misalkan ini lebarnya 1,06 meter. Kemudian kedalamannya 1,48 meter. Kita asumsikan itu adalah segitiga yang pertama, berarti 0,784 meter kuadrat. Yang kedua adalah 1,48 meter dikalikan 2,23. Ini merupakan persegi panjang. Sama dengan 3,3 meter kuadrat. Yang B2 adalah 2,23 meter dikalikan 0,52. Ini kita asumsikan segitiga. Kalau gitu sama dengan 0,784
meter kuadrat. Kemudian kita lihat C1. C1 ini 2,5 meter dikalikan 1,5 meter. Artinya 1,875 meter kuadrat. C2 ini dianggap persegi, maka 2,5 meter dikalikan 0,70 meter sama dengan 1,750 meter kuadrat. Yang terakhir D adalah segitiga. 0,7 kalikan 1,5 meter sama dengan 0,525. Artinya penampang kita sudah ketahui. Kalau penampang kita sudah ketahui, maka totalnya berapa? 8,815 meter persegi. Rata kecepatan air sungai kita rata-ratakan tadi sama dengan 0,377 meter per detik. Debit air sungai sama dengan volume kalikan penampang. 0,377 meter per detik dikalikan 8,815 meter kuadrat sama dengan 3,32 meter kubik per detik. Inilah debit air sungai tersebut. Ketika debit aliran sungai tersebut sudah diketahui kurang dari 5 meter kubik per detik, kita ambil satu titik di tengah-tengah sungai tersebut atau dua titik di kiri dan di kanan. Ketika debitnya 5-150 meter kubik per detik, kita ambil setidaknya 4 kali. Pada kedalaman 0,2 D dan pada kedalaman 0,8 D. Masing-masing kiri dan kanan 2 kali. Pada aliran sungai dengan debit 150 sampai 1000 meter kubik per detik, kita ambil 0,2 D, 0,6 D, dan 0,8 D. Artinya kita ambil 3 lapisan kedalaman. Kita ambil di sisi kiri, sisi tengah, dan sisi kanan. Total kita ambil adalah 9 titik. Kalau kita mengetahui lebih dari 1000 meter kubik per detik, maka kita ambil 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8 D. D adalah kedalaman. Kemudian kita ambil totalnya 12. Apakah pengambilan masing-masing titik ini dianalisis? Tergantung dari tujuannya. Kita bisa ambil di masing-masing titik, kemudian kita lakukan komposit dan dianalisis. Tergantung dari tujuannya. Pada saat kita mengetahui debitnya, rata-rata tahunan, kurang dari 5, ini aliran sungai kecil. Jumlah titik tadi 2. Jumlah kedalaman pengambilan sampel adalah 1. 5-150 adalah air sungai sedang. Jumlah titik pengambilannya adalah 4. Dan jumlah kedalaman pengambilan sampel adalah 2. 150 sampai 1000 meter kubik per detik, ini adalah sungai besar. Jumlah titik pengambilan sampelnya 6. Jumlah kedalaman pengambilan sampel adalah 3. Lebih dari 1000 sangat besar, minimum 6 seperti pada sungai besar. Tambahan lebih banyak tergantung daripada sungainya. Kenaikan ditambah dengan faktor 2. Pengambilan sampel air sungai dilakukan pada 30 cm di bawah permukaan air dan atau 30 cm di atas dasar sungai, serta harus hati-hati sehingga endapan dasar sungai atau sedimen tidak terambil. Rata dari lebar sungai ini berapa? 5. Kedalaman sungai ratanya berapa? 1. Maka ada perkiraan jarak pencampuran yang sempurna, yaitu 0,08 sampai 0,7. Ini ketika ada anak sungai dengan sungai besarnya. Ini ketika kita ngambil, ini tidak boleh pada daerah pencampuran, tapi diperkirakan lebar sungainya berapa, kedalamannya berapa, perkiraan jarak
pencampuran yang sempurnanya berapa meter atau berapa kilo. Gambar di samping ini adalah ketika ada aliran sungai yang warna hijau dengan aliran sungai warna hitam, kita tidak boleh mengambil yang hitam atau mengambil yang hijau, atau di antara yang hitam dan hijau. Tapi biarkanlah aliran sungai ini mengalir bercampur sempurna, kemudian baru kita ambil. Ini arah aliran anak sungai yang berwarna hijau dengan arah aliran sungai utama yang berwarna coklat, ini agak berbeda. Kita tidak boleh mengambil di daerah pencampurannya, tetapi biarkanlah kita ngambil pada jarak pencampuran sempurnanya berapa kilometer, berapa meter. Ketika secara visual sama, baru boleh kita mengambilnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.